Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai 3 buku tentang analisis jaringan tanaman, tanah, dan juga pupuk. Di antaranya yaitu bab 1 Principle of Soil Testing by TR Peck dan PN Soltanpour tahun 1990 halaman 1 sampai 8. Kemudian buku yang kedua yaitu bab 3, Soil Sample Collection dan Handling, Technique Based on Source and Degree of Variability by James dan Wells, tahun 1990, halaman 25 sampai 43. Dan yang terakhir yakni buku Handbook of Reference Methods for Plants Analysis by JP Khaira, tahun 1998, halaman 1 sampai 50. Nah, sebelum kami memaparkan mengenai hasil diskusi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dian Pratiwi. Saya berasal dari Kabupaten Konawe dan asal sekolah saya dari SMA 1 Unaha dan NIM saya D1B1180042. Kemudian dilanjutkan kepada Nur Safitri, dipersilakan. Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dengan stambuk D1B1180083. Asal daerah saya dari Kabupaten Buton. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 4 Pasarwajo. Saya persilakan untuk kepada Aci Saputri. Bismillah, perkenalkan nama saya Aci Saputri. Saya berasal dari Kabupaten Konawe Utara, SMA Negeri 2 Asera dengan NIM D1B1180075. Saya persilakan kepada Satria. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satria, asal dari Kabupaten Muna Barat, tamatan SMA 1 Kosambi. Saya lanjutkan kepada Yunus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus. Saya dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian dengan stambuk D1B1180033. Asal saya dari Kabupaten Muna, alumni SMA Negeri 1 Kontukobuna. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan langsung saja kita masuk pada materi, yakni buku pertama, The Principle of Soil Testing. Dipersilakan kepada Saudara Yunus untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih moderator. Adapun materi yang saya paparkan pada sore hari ini ialah The Principle of Soil Testing. Pengujian tanah secara umum didefinisikan sebagai bahan kimia atau fisik yang dibuat di tanah, tetapi melalui penggunaan umum. Istilah pengujian tanah telah diberikan arti yang lebih terbatas dan lebih luas. Istilah ini dibatasi dalam arti bahwa ia telah datang untuk analisis kimia, berarti cepat untuk menilai status tanaman yang tersedia hara, salinitas dan toksisitas unsur tanah. Status nutrisi dari tanah yang dapat dievaluasi dalam beberapa cara. Di antaranya metode-metode tersebut adalah: 1. Uji coba pemupukan di petak lapangan percobaan. 2. Pot rumah kaca. 3. Gejala tanaman. 4. Analisis tanaman, analisis jaringan cepat atau getah. 6. Uji biologi atau tumbuh mikroorganisme di tanah untuk mendeteksi kekurangan nutrisi atau keracunan. Dan ke-7, analisis kimia yang cepat dari tanah. Uji coba pupuk di petak lapangan tidak dapat dilakukan dengan berfungsi sebagai dasar dari teknik diagnostik lainnya untuk mendapatkan hubungan sebab akibat. Namun, uji coba lapangan pupuk tidak bisa dalam arti praktis dilakukan di lapangan setiap
petani dan hasil penelitian tidak dapat langsung ditransfer dari satu bidang ke bidang lainnya, kecuali untuk nitrogen di daerah hujan curah tinggi atau lebih besar 75 cm per tahun. Uji coba pupuk rumah kaca selain mahal atau memakan waktu, seringkali memberikan hasil yang tidak dapat diekstrapolasi secara kuantitatif ke lapangan. Namun gejala defisiensi dan toksisitas hanya menunjukkan kondisi defisiensi sangat parah atau toksisitas yang secara tradisional. Pengujian tanah telah melibatkan evaluasi defisiensi hara dalam tanah. Saat ini, bagaimanapun dengan peningkatan penekanan pada kualitas lingkungan, pengujian tanah merupakan alat yang logis untuk menentukan area di mana memadai atau telah terjadi pemupukan yang berlebihan. Hal ini penting untuk menentukan di mana pupuk tidak boleh digunakan karena untuk menentukan kebutuhan pupuk. Pengujian tanah adalah untuk satu, menentukan secara akurat status gizi yang tersedia dari tanah. Dua, jelas menunjukkan kepada petani keseriusan dari setiap kekurangan atau kelebihan yang mungkin ada dalam hal berbagai tanaman. Tiga, membentuk dasar yang kebutuhan pupuk ditentukan. Empat, mengungkapkan hasil dalam cara sedemikian rupa sehingga mereka mengizinkan evaluasi ekonomi dari rekomendasi pupuk yang disarankan. Di sini dijelaskan bahwasanya di kebanyakan di negara, pengujian tanah adalah program yang dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan sampel tanah, pengalian, dan menentukan indeks kesuburan tanah, menafsirkan hasil analisis atau indeks, dan membuat pertelas di saluran rekomendasi. 1. Bidang sampling. Prinsip dasar pertama dari program pengujian tanah adalah bahwa sebuah lahan dapat diambil sampelnya sedemikian rupa sehingga analisis kimiawi dari sampel yang dikumpul akan secara akurat mencerminkan status nutrisi sebenarnya dari lahan tersebut. Ini tidak berarti bahwa hanya semua sampel harus atau akan menghasilkan hasil tes yang sama. Namun melainkan bahwa hasil pencerminan atau hasil yang mencerminkan variasi yang benar dalam lapangan. Perbedaan pendapat atas dan ada sebagai cara terbaik untuk sampel lapangan untuk mendapatkan evaluasi yang memadai dari tingkat gizinya. Hal ini karena tidak cukup penelitian telah dilakukan di daerah pengambilan sampel tanah. Kedalaman sampling juga penting dan harus mencerminkan sistem tanaman perakaran dan distribusi nutrisi dalam tanah. Untuk elemen seluler, sampel dalam harus diambil. Misalnya, Sultan Pouret dalam kurun 1982 menemukan bahwa dangkal atau dalam kurun 0 sampai 30 cm sampel tanah tidak berguna untuk memprediksi skema gedung lahan kering. Gabah dari tes tanah tetapi sesimpel dalam 0 sampai 90 cm berkolerasi baik dengan sedalam biji bijian. Meskipun serupa merupakan bukan unsur hara esensial,
Namun contoh di atas menggambarkan pentingnya pengambilan sampel dalam di bawah kondisi tertentu. Dua, ekstraksi dan kimia analisis. Setelah sampel tanah telah dikumpul dan disusun, status nutrisi tanaman tersedia harus ditetapkan. Karena dengan nutrisi tanaman tersedia, salah satunya biasa, berarti bentuk atau kimianya. Bentuk nutrisi tanaman penting di tanah, yang variasi dalam jumlah tercermin, dalam variasi dalam pertumbuhan tanaman. Dan hasil ini adalah prinsip dasar pengujian tanah yang sederhana dan cepat. Dua bagian untuk analisis laboratorium adalah ekstraksi dan pengukuran. Ekstraksi melibatkan penggunaan solusi pereaksian kimia untuk memisahkan dari tanah seluruh atau sebagian kecil dari nutrisi. Tanaman sedia kepatuhan yang ketat untuk kondisi laboratorium seperti tingkat keluluhan tanah, rasio tanah atau solusi, dan tingkat dan lamanya diameternya waktu penting antara penggalian solusi dan tanah. Karena nilai tes hanya memiliki makna dalam hal respon tanaman, harus dua laboratorium uji tanah. Pengujian tanah sama sampel dan menggunakan ekstrak yang sama menemukan hasil yang berbeda. Karena kan kondisi pengeringan tanah, peluluhan, dan ekstraksi harus diperiksa untuk mendamaikan perbedaan tes. Pengukuran adalah penentuan jumlah unsur hara tersedia di ekstrak. Teknik analisis kimia terbukti dapat diterima. Berikut ke depan ekstraksi dan prosedur pengukuran telah dikasihkan untuk nutrisi tunggal dengan masing-masing penanganan dari sampel tanah. Dalam sistem tersebut, tenaga kerja adalah mendominasi biaya pengujian tanah dengan munculnya instrumen analitis yang dirancang untuk pengukuran multi-elemen. Ada peningkatan penelitian untuk pengembangan ekstrak multinuklear. Beberapa laboratorium sudah menggunakan sistem seperti itu, seperti Salton Power 1985. Banyak metode kimia telah disarankan dan sedang digunakan untuk pengukuran nutrisi tanaman penting yang tersedia. Yang digunakan adalah penting, hanya sebatas bahwa ia harus memisahkan kekurangan dari tanah non-definites dan dikombinasikan dalam atau dengan variabel tanah dan tanaman lainnya memprediksi kebutuhan pupuk tanaman. 3. Interpreting hasil analisis. Analisis yang diperoleh dari analisis kimia tanah harus dalam terpredicated bermakna. Hal ini biasanya dicapai melalui beberapa jenis toleransi ketentuan atau ditentukan sebelumnya antara hasil tes dan tangkapan tanaman lapangan yang diketahui. Prinsip dasar pengujian tanah adalah bahwa nilai uji tanah dapat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan Saudara Yunus, yaitu bagian keempat, rekomendasi pembuatan pupuk. Dalam membuat rekomendasi pemupukan valid, 8 kriteria yang harus diketahui, yaitu yang pertama, tingkat uji tanah dari tanah, yang kedua, tanaman yang akan ditanam, yang ketiga, potensi hasil dan persen kecukupan, yang keempat, peningkatan yield dengan meningkatkan tingkat pupuk yang diterapkan,
Yang kelima, metode aplikasi pupuk. Yang keenam, tanaman polongan sebelumnya, tanaman yang akan ditanam dalam kasus rekomendasi N. Yang ketujuh, apakah kotoran hewan baru ini telah menghujani ke lapangan dan potensi kontribusi terhadap status gizi tanah. Yang kedelapan, tingkat mineralisasi bahan organik asli selama pertumbuhan tanaman, terutama untuk N dan S. Tujuan dari nilai uji tanah hanya untuk menunjukkan mulai titik tingkat sekarang nutrisi yang tersedia di tanah, pada mana pertimbangan yang diperlukan berikutnya yang didasarkan untuk menginterpretasikan nilai tes tanah. Korelasi yang tepat dari nilai tes dengan tanggapan lapangan dikenal untuk berbagai tanaman. Yang diperlukan yaitu salah satu, harus dapat menentukan dan mengungkapkan keseriusan kekurangan gizi untuk tanaman tertentu dari nilai uji tanah. Pertimbangan ekonomi yang penting untuk menentukan tingkat atas pembuahan. Hal ini terutama berlaku untuk nilai peningkatan hasil panen yang diharapkan yang terkait dengan biaya pupuk untuk membuat ini evaluasi ekonomi. Perkiraan diperlukan dari hasil yang akan datang dari tanaman tertentu dan nilai kemungkinan dalam hal mutlak. Oleh karena itu, akhir pupuk rekomen tergantung pada analisis uji tanah, akurat dan interpretasi dari hasil tes. Berdasarkan penelitian suara dan penghakiman, metode yang ideal adalah merekomendasikan pupuk untuk tingkat hasil dan harga yang berbeda, dan memungkinkan petani untuk memilih tingkat hasil dan kombinasi harga yang mereka inginkan. Kelima, ringkasan umum. Pengambilan sampel teknik serta interpretasi hasil harus mengenali pola kesuburan yang tidak teratur. Variasi dari hasil tes dalam sebuah bidang yang tidak selalu karena pengujian yang rusak atau sampling, mereka mungkin menyajikan gambaran yang benar tentang pola kesuburan bidang. Yang pengalaman sejarah pupuk masa lalu dan penilaian yang baik harus mendamaikan dalam membuat rekomendasi pemupukan. Biasanya, analisis kimiawi merupakan bagian paling akurat. Analisis dari program pengujian tanah dalam arti bahwa kimiawi dapat direproduksi secara kimiawi pada sampel tanah manapun. Saat ini, sedikit tanah yang dibudidayakan tidak memerlukan penggunaan pupuk yang efisien dan pengelolaan yang baik. Untuk produksi tanaman yang menguntungkan, pada banyak tanah, maintenance pupuk sedang diterapkan dan masalah lingkungan yang sedang disuarakan. Program pengujian tanah yang baik adalah yang terbaik saat ini dan mungkin satu-satunya cara untuk mencegah penambangan apa yang merupakan penggunaan pupuk yang memadai tetapi tidak berlebihan untuk produksi tanaman yang tinggi dan efisien. Soil sample collection and handling, technique based on source and degree of field variability. Variabilitas hasil tanaman antar segmen digunakan untuk mengukur heterogenitas kesuburan tanah di lapangan. Data hasil panen yang diperoleh dari uji keseragaman diplot pada peta, dan segmen lapangan yang memiliki hasil serupa dihubungkan dengan garis halus. Ini mewakili isolin kesuburan tanah atau peta kontur. Clark dan kawan-kawan 1962 menarik dua kesimpulan umum dari uji keseragaman, yaitu yang pertama, variasi kesuburan tanah tidak didistribusikan secara acak, tetapi pada tingkat tertentu sistematis, yaitu segmen bidang yang bersebelahan lebih cenderung mirip daripada segmen yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Yang kedua, kesuburan tanah AQS jarang didistribusikan secara sistematis sehingga dapat dijelaskan dengan rumus matematika. Terima kasih. Dipersilakan kepada Saudara Satria untuk melanjutkan. Ya, baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Acha Putri. Rigney dan Red dalam kurung 1945.
dan Rigney 1947 serta Jacob dan Klut 1956 komponen bekas antara sampel dalam suatu area dan S2 di antara penentuan pada sampel yang sama. Secara umum, mereka menyimpulkan bahwa perbedaan antara penentuan pada sampel yang sama kecil jika dibandingkan dengan perbedaan antar sampel. Kesimpulan pada umum lainnya adalah bahwa sifat tanah yang berbeda, misalnya pH, pK, dan kebutuhan kapur, mempunyai pola variasi yang berbeda. Para pekerja ini juga menunjukkan cara menentukan skema pengambilan sampel terbaik dan paling ekonomis untuk bidang tertentu dengan menggunakan perkiraan S2 diperoleh dari pekerjaan sebelumnya di bidang yang sama. Satu, sumber dan derajat variabilitas lapangan. Yang pertama, variabilitas tanah dapat diklarifikasikan menjadi arah vertikal dan horizontal, jarak pendek, menengah atau jauh, dan apakah variabilitas tersebut alami atau disebabkan oleh operasi manusia di darat. Poin kedua, proses pembentukan tanah dapat menyebabkan perbedaan yang sangat kontras pada profil tanah, terutama pada horizon A dan B. Perbedaan tersebut berkaitan dengan bahan organik, pH, tekstur, kapasitas tukar kation, dan ketersediaan hara tanaman. 2. Metode sampling. Yang pertama, prosedur pengambilan sampel tanah harus disesuaikan dengan derajat keragaman pada semua skala mikro, meso, dan makro. Poin kedua, pengetahuan ke depan ini akan mencakup hal-hal seperti paparan lapisan tanah dari permukaan tanah atau erosi, jenis dan jumlah pupuk yang digunakan pada musim sebelumnya, dan apakah pupuk tersebut diterapkan secara broadcast, seeded dress, band, dan tingkat pencampuran tanah yang mungkin terjadi setelah pemupukan dengan cara membajak, disking, pengolahan tanah untuk mengendalikan gulma, dan pengendalian dayung. Teknik sampling didefinisikan secara luas dalam diskusi berikut tentang kondisi lapangan yang seragam dan tidak seragam. Pengambilan sampel non-random. Jika variasi makro besar, prosedur pengambilan sampel tanah non-random direkomendasikan. Tujuan utama dalam pengambilan sampel non-random adalah untuk memahami tidak hanya kondisi lapangan rata-rata, tetapi juga nilai ekstrim tinggi dan rendah, dan yang lebih penting, lokasi spesifik dari lapangan ekstrim. Berdasarkan sifat pengambilan sampel tanah, tidak acak memerlukan banyak sampel tanah titik. Untuk melakukan ini, kisi lapangan dikembangkan dengan memberi tanda secara berkala dalam dua arah dan mengumpulkan sampel tanah di persimpangan garis. Grid. Jarak antara grid dan bay variasi
bervariasi dengan derajat dari detail yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengambilan sampel. Jarak grid tipikal akan berada di antara 5 dan 30 meter. 3. Kedalaman sampling. A. Pengelolaan konvensional. Dalam pengolahan tanah konvensional, tanah agak dicampur dengan kedalaman di mana alat pengolahan tanah primer menembus dan juga dicampur di permukaan 7 sampai 10 cm dalam kurung 3 sampai 4 inci. Dengan pengolahan tanah sekunder seperti dengan garcakram. Dengan proses ini, kapur dan unsur hara pupuk yang tidak bergerak menjadi tercampur secara seragam di seluruh lapisan bajak selama beberapa tahun. B. Pengolahan konservasi. Kepedulian terhadap konservasi tanah dan air telah menghasilkan pembangunan dari beberapa sistem yang melibatkan pengolahan mekanis jauh lebih dari sedikit daripada sistem piringan bajak tradisional. Ini menghasilkan campuran dari volume tanah dan konsentrasi yang jauh lebih kecil dari campuran dan nutrisi yang tidak bergerak pada kedalaman yang lebih dangkal daripada dari sistem pengolahan tanah konvensional. Meskipun ada beberapa sistem pengolahan tanah yang hemat yang digunakan pembajakan pahat diikuti dengan disking pegas, hanya disking dan tanpa pengelolaan adalah yang paling umum. Oke, selanjutnya materi akan dibawakan lagi kepada saya, di mana di sini adalah yang pertama, yaitu 4 pengaruh waktu tahun terhadap pengumpulan sampel. Nah, seperti yang dibahas oleh Peck dan Mested pada tahun 1973, variasi musiman dalam nilai uji tanah terus diharapkan karena variasi faktor-faktor mempengaruhi akumulasi mineral oleh tanaman dan pengisian ulang kandungan larutan tanah mineral saat tanaman mengeluarkan dari larutan. Nah, secara umum, sampel tanah yang diambil pada akhir musim panas atau awal musim gugur mungkin akan menguji pH, fosfor, dan kalium yang tersedia untuk tanaman lebih rendah daripada jika diambil pada waktu lain sepanjang tahun. Nah, pembacaan tertinggi kemungkinan besar akan diukur pada sampel yang diambil selama musim dingin atau awal musim semi. Tingkat kapur dan pupuk yang direkomendasikan berdasarkan sampel air musim panas atau awal musim gugur kemungkinan akan lebih tinggi daripada yang didasarkan pada sampel musim dingin atau awal musim semi. Nah, yang kelima, yakni alat sampel tanah. Nah, pertimbangan utama dalam memilih alat untuk pengambilan sampel adalah apakah atau bahwa alat tersebut dapat dengan mudah dibersihkan antara sampel komposit yang diambil di lapangan dan secara akurat mengambil sampel kedalaman yang diinginkan. Probe tangan atau tabung mungkin adalah alat yang paling banyak digunakan. Lebih disukai, mereka harus dikonstruksi baja tahan karat untuk meminimalkan kontaminasi oksida pada sampel. Kemudian, alat pengambilan sampel tipe auger atau auger screw atau juga bisa disebut ember. Lebih efektif dari probe atau tabung dalam pengambilan sampel tanah berkerikil atau berbatu. Wadah tempat sampel tanah komposit ditempatkan merupakan komponen pengambilan sampel yang sangat penting.
Nah, selanjutnya Peck dan Melsted tahun 1973 juga menjelaskan peralatan pengambilan sampel yang baik sebagai peralatan yang harus, yakni yang pertama, ambil volume yang sama cukup kecil dari tanah dari setiap lokasi subsampling, sehingga sampel komposit memiliki ukuran yang sesuai untuk diproses dan dianalisis. Nah, yang kedua, jadilah mudah untuk dibersihkan. Kemudian yang ketiga, menjadi mudah beradaptasi dengan tanah berpasir kering serta tanah lengket yang lembab. Yang keempat, menjadi tahan karat dan dibangun dengan tahan lama untuk menahan tekukan atau kerusakan. Yang kelima, relatif mudah digunakan dan dengan demikian menyediakan pengambilan sampel lapangan yang cukup cukup kaku. Nah, sebagian mereka menunjukkan fitur terpenting dari alat pengambilan sampel bahwa itu harus memberikan inti atau irisan seragam dengan volume yang sama di semua titik dalam area pengambilan sampel komposit. Yang selanjutnya, yakni bagaimana cara untuk menangani sampel. Yang pertama, pencegahan kontaminasi. Kehati-hatian harus diberikan untuk mencegah kontaminasi sampel selama proses dari pengumpulan dan penanganan pengambilan sampel. Dan yang kedua itu yakni pencampuran. Setelah kita mencegah terjadinya kontaminasi, kita akan mencampurkan di mana subsampel atau inti dari tanah yang diambil dari ladang harus dicampur secara menyeluruh. Nah, subsampel yang paling sulit untuk dicampurkan adalah apabila yang diambil basah atau juga terlalu kering. Nah, itu untuk dihancurkannya dengan tangan itu akan susah. Nah, sampel terlalu kering juga terlalu kering juga akan mudah pecah dengan tanah itu harus dihancur dengan tangan dan harus dihancurkan dengan cara tertentu sebelum subsampel dapat tercampur dengan baik. Sedangkan sampel yang diambil terlalu basah harus dikeringkan dulu hingga bisa ditangani atau dihancurkan secara mekanis. Nah, selanjutnya yakni bagaimana cara pengeringan sampel. Nah, jika sampel yang diambil dari lapangan terlalu basah untuk dihancurkan dan untuk dilakukan pencampuran, sampel tersebut harus dikeringkan dulu secukupnya untuk dihancurkan menjadi ukuran partikel yang seragam dan rapuh untuk prakupas sampel komposit. Nah, sampel basah harus dikeringkan di suhu tidak lebih dari 35 hingga 50 derajat Celcius atau sekitar 100 sampai 120 derajat Fahrenheit. Nah, suhu pengeringan yang lebih tinggi dapat mengubah kelarutan hara dari fraksi organik dan mineral dari tanah. Kehati-hatian harus diberikan untuk mencegah kontaminasi selama proses pengeringan. Kemudian yang terakhir yakni memisahkan komposit untuk analisis laboratorium, di mana seperti yang disebutkan sebelumnya, sampel komposit yang diambil dari lapangan itu pasti akan besar untuk dikirim ke lapangan pengujian tanah dan harus dipecah dulu menjadi volume-volume yang lebih kecil. Nah, ini mensyaratkan bahwa sampel komposit dicampur secara seragam sebelum pemisahan. Salah satu teknik yang tidak bias digunakan untuk pemisahan sampel adalah dengan membagi komposit campuran menjadi dua, di mana satu dari bagian menjadi dua, dan jika masih terlalu besar lagi untuk wadah sampel, nah sampel itu akan dibagi menjadi dua lagi untuk diamati. Kemudian buku yang ketiga yang kami lakukan diskusi yakni buku Handbook of Reference Methods for Plant Analysis, di mana teknik sampel tanaman. Menurut Kenworthy tahun 1969, Chapman 1966, Jones dan kawan-kawan 1971 sampai 1973, Reuter dan Robinson tahun 1986, 1997, John, Woolf dan Mills tahun 1993, juga Mills dan
Jones tahun 1996 telah menjelaskan teknik pengambilan sampel jaringan tanaman yang telah umum itu diterima. Nah, berikut ini adalah daftar parsial dari prosedur pengambilan sampel yang direkomendasikan. Durasi yang diambil dari sumber-sumber berikut, di mana prosedur pengambilan sampel yang disarankan untuk tanaman lapangan dan sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga tanaman hias. Nah, untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Nur Safitri untuk melanjutkan. Ya, baik. Di sini saya melanjutkan dari penjelasan Dian Pratiwi. Untuk aturan umum, sebagai sebuah aturan umum, dosa daun terkena sinar matahari penuh tepat di bawah tumbuh ujung di cabang atau batang utama, biasanya lebih disukai. Diambil tepat sebelum atau di saat tanaman memulai tahap pertumbuhan reproduksinya. Dalam beberapa situasi, pengambilan sampel mungkin diperlukan pada periode awal dalam siklus pertumbuhan tanaman dengan kematangan yang sama. Untuk yang tidak sampel, ada banyak instruksi tentang apa yang tidak boleh diambil sampelnya sama banyaknya dengan instruksi tentang apa yang boleh sampel. Jaringan tumbuhan atau tumbuhan yang tidak akan diambil contohnya adalah ada jaringan tutupi dengan tanah, debu, atau sisa bahan kimia. Tanaman dirusak oleh serangga, luka mekanis, atau sakit. Jaringan dari tumbuhan mati atau jaringan mati. Tanaman di bawah tekanan kelembapan atau suhu. Tanaman sangat dipengaruhi oleh stres nutrisi. Tanaman baris perbatasan atau tanaman baris akhir, tanaman di area yang diserang gulma, seluruh tanaman kecuali bibit. Untuk penambangan tanaman atau pelacakan atau pemantauan, sebuah peran utama untuk analisis tanaman adalah tanaman logging atau tracking, atau pemantauan, pengambilan serangkaian sampel jaringan tanaman selama musim tanam. Pangkas penambangan atau pelacakan lebih sering digunakan dengan tanaman perkebunan, seperti tebu menurut Clement 1960 dan Bowen 1990, dan kelapa sawit dan kurma. Sementara pemantauan kandungan nitrat nitrogen dan kalium tangkai kapas menurut Sabe dan Zelinsky 1990, Constable et al. 1991, Davis 1995 banyak digunakan untuk mengatur penggunaan pupuk N untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Sampel perbandingan. Ketika gejala visual terjadi atau dicurigai ada kekurangan, analisis bagian tanaman yang sama dari tanaman normal yang berdampingan di bidang atau area yang sama dapat membantu dalam interpretasi, menurut Munson dan Nelson 1990. Namun, jika tanaman sedang tumbuh dibandingkan berbeda dalam kekuatan dan tahap perkembangannya, bagian tanaman yang sama di tahap perkembangan yang sama mungkin tidak ada. Oleh karena itu, membandingkan analisis hasil antara dua set jaringan mungkin tidak membantu interpretasi. Prosedur penanganan. Jaringan tanaman yang terkumpul sangat mudah rusak, sehingga perlu penanganan khusus untuk memastikan bahwa tidak terjadi penurunan berat kering karena dekomposisi akan mengurangi berat kering. Yang selanjutnya secara signifikan atau mempengaruhi hasil analisis tanaman menurut Lockman 1970. Oleh karena itu, tisu tanaman segera harus ditempatkan dalam kantong kertas yang terbuka dan bersih. Perkeringkan udara jika memungkinkan atau disimpan di lingkungan yang sejuk selama pengeringan ke laboratorium. Tisu tanaman segar tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong plastik tertutup kecuali tisu dikeringkan dengan udara atau kantong dan isinya dijaga tetap dingin. Untuk jaringan tanaman segar yang mengeringkan udara, tempatkan jaringan di lingkungan yang terbuka dan kering selama 12 hingga 24 jam. Prosedur yang akan menghilangkan banyak air di tisu. Jika jaringan tanaman yang terkumpul dilapisi dengan tanah, debu, dan atau residu kimiawi, iuran yang harus dihapus. Dekontaminasi harus dilakukan pada jaringan segar setelah dikumpulkan. Untuk prinsip dan
pengujian jaringan tanaman dan pupuk, koleksi dan penanganan sampel jaringan tanaman dan pupuk. Program pengujian tanah yang baik sangat penting untuk penggunaan pupuk yang baik. Nilai uji tanah adalah titik awal. Hal ini dapat menunjukkan seberapa serius kekurangan ini dan memberikan angkor yang banyak. Penilaian yang diperlukan selanjutnya tergantung jika nilai uji tanah dapat diperlakukan atau dinyatakan sebagai variabel independen. Penilaian pribadi yang diperlukan lebih sedikit dan rekomendasi pemupukan yang lebih akurat dan dibuat. Tujuan utama dari program ini adalah rekomendasi pupuk yang baik untuk berbagai tanaman. Biasanya, analisis kimiawi merupakan bagian paling akurat analisis dari program pengujian tanah, dalam arti bahwa kimiawi dapat diproduksi secara kimiawi pada sampel tanah manapun. Tidak semua metode kimia mengukur bentuknya atau bentuk nutrisi dalam tanah tersedia. Seperti disebutkan sebelumnya, sampel komposit yang diambil dari lapangan akan terlalu besar untuk dikirim ke lab pengujian tanah dan harus dipecah menjadi volume yang lebih kecil. Ini mensyaratkan bahwa sampel komposit dicampur secara seragam sebelum pemisahan. Mengikuti dengan hati-hati. Teknik pengambilan sampel yang direkomendasikan tidak dapat berlebihan. Oleh karena itu, untuk konsentrasi unsur penentu trotion menjadi bermakna. Penting untuk mematuhi yang diberikan prosedur pengambilan sampel yang dirancang untuk spesies tumbuhan tersebut dan unsur-unsur diuji. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memaparkan dari hasil diskusi kita. Nah, berhubung materinya sudah habis, jadi di sini kami menyampaikan terima kasih dan juga meminta maaf apabila ada kekurangan dari setiap kami masing-masing. Dan untuk selanjutnya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.